TKDN. Ancamannya? Ancamannya maksimal 12 tahun dan minimal 5 tahun. Kronologis kejadian itu sudah berapa kali kejadian dilakukan oleh RJ sendiri? Kalau agak sedikit mah. Apa yang dilakukan terhadap RJ sendiri? Apa? Seperti apa Mbak, mungkin pukulan yang dilakukan ataupun minta kekerasan dilakukan? Waktu itu teman saya sudah Islam, tapi kejadiannya bukan di sini, di lain. Banyak sih. Berapa kali? Pemicunya apa sih mungkin? Jangan dikit yuk kayu. Jangan dikit. Pemicu dari kejadian itu sendiri apa Mbak? Mungkin Masalah-masalah sepele gitu. Seperti apa sih? Contohnya dia yang sering pulang malam. Protes sama Dan mengenai kekerasan seksual yang saya apa? kekerasan seksualnya seperti apa Mbak? saya nggak bisa menceritakan karena itu masalah sensitif. Karena kenapa kalau sekarang Soalnya saya dari awal pertama kali kekerasan seksual itu saya udah pengen mau lapor gitu, cuma saya diancam. Apa bentuk ancamannya, Pak? Diancam dengan bentuk ya kekerasan verbal itu. Jadi saya takut mau cerita. ya ancamannya seperti apa? Pengen Dipukul apa dipukul? Ya dipukul itu. Kapan sih Mbak? Tangan, kaki. Sejak kapan Mbak? Dari awal menikah atau gimana Mbak kejadian yang sering dilakukan oleh RJ? 1 bulan setelah pernikahan, bulan Maret 2020. sekarang masih bab sama Mas Rizal sekarang? Iya, udah nggak punya. Sejak kapan itu? Sejak akhir September. Kabarnya udah dibuat dulu sama Mas Rizal. Apa alasannya? Mbak, berarti apa kekerasan seksual menyimpang gitu? Iya. Entah dari belakang mungkin atau apa? Saya nggak bisa menjelaskan lebih lanjut, jadi saya wakilkan dari pengacara. Bang, mungkin ada yang diceritakan oleh berdasarkan keluarga dalam arti sering rutinitas yang dilakukan itu berapa kali atau seperti apa mungkin yang sampai akhirnya tangan ditendang, dipukul. Oke, baik. Jadi saya sampaikan bahwa permasalahan ini muncul ini kan saya kira bulan Maret ya 2022 ya, di mana yang sangat fatal menurut klien saya ini kan bahwa si terlapor ini suka meminta berhubungan seksual, ya namanya suami istri ya, tapi di mana klien saya ini kan merasa keberatan karena diduga terlapor ini telah melakukan penyimpangan seksual. Jadi karena klien saya ini keberatan, akhirnya klien saya melakukan penolakan. Nah, penolakan tersebut akhirnya menjadi kekecewaan mungkin sama pihak terlapor. Akhirnya terlapor melakukan kekerasan baik itu fisik kepada si korban, yaitu klien saya. Ya namanya melakukan hubungan seperti itu karena salah satu pihak tidak mau menuruti, mau nggak mau dipaksa. Menurut keterangan klien saya sendiri pun pada saat itu dia dipaksa, didorong, terus ditarik, bahkan dipukul, terus tangan sama kakinya juga ditahan, terus mengakibatkan luka-luka lebam. Jadi tangan dan juga kaki-kakinya itu mengalami luka lebam-lebam. Ya namanya perempuan ya, perempuan itu kan dibandingkan laki-laki kan tenaganya kan mungkin lebih kuatan lelaki ya, namanya perempuan dia tidak bisa apa-apa. Makanya dengan dipaksa melawan seperti itu, namun klien saya sudah menolak, namanya dia perempuan tidak berdaya, mau nggak mau ya terjadi hubungan
seperti itu, di mana terlapor telah melakukan penyimpangan seksual, dan setelah terjadi hubungan tersebut, seksual tersebut, akhirnya namanya klien saya mengalami kesakitan ya, terus akhirnya klien saya berobat di rumah sakit swasta, dan hasil rekam medisnya juga ada. Mas tadi sempat bilang ada verbal, mungkin ada kata-kata yang kasar atau jorok yang dilontarkan oleh RJ sendiri terhadap Mbak kalau marah. Ya mengenai kekerasan seksual sih sempat itu di depan orang tua. Dia melontarin kata-kata daerah intim. Dan itu ya nggak etis lah buat saya sendiri. Itu yang membuat mental saya jadi down. Mbak, ini kan prosesnya ketika 1 bulan pernikahan baru terjadi seperti ini. Sudah dalam arti berjalannya bulan gitu ya, udah terlalu lama. Kenapa baru sekarang, dan apa yang akhirnya Mbak bisa bertahan sampai detik hari ini baru mengadu ke Polda? Karena perlakuan dia yang nggak adil. Jadi sebelum saya keluar dari rumah itu kan dia ngusir saya dan ngusir orang tua saya juga, itu yang buat saya benar-benar saya harus melanjutin ini ke Tapi ada ancaman sendiri nggak sih Mbak terhadap Mbak dari RJ? sering. Seperti apa Mbak? Ya seperti kamu kalau ngomong sama orang tua kamu harus takut, sering kayak gitu. Jadi ya saya ada ketakutan gitu buat ngomong sama orang tua saya sendiri, itu saya takut gitu. Mbak Sarah, ini kan proses pernikahannya kan secara taruh, artinya baru mengetahui gelagat watak setelah menikah. Ya. Ada rasa traumanya seperti apa, Mbak? Ya takut aja kalau mau ketemu lagi. Tapi sempat berkomunikasi sejauh ini? Masih? Terakhir sih bulan Desember. Apa komunikasinya, Mbak? Via WA. Iya apa? Iya, via WA. Isinya apa? Dia cuma tanya kabar aja. Sama telepon cuma saya nggak angkat, saya karena tahunya Mungkin banyak saksi yang melihat Mbak perlakuan ada. Tapi masih saya rahasiakan. Antara ini kan sudah digugat cerai juga gitu ya. Intinya sidang perceraian sendiri kapan, sudah ada jadwal atau belum? Sudah berjalan. Sudah berjalan sidang perceraiannya. Di Pengadilan Agama Bekasi? Cikarang. Ya saat ini sedang berproses sih, ikuti tahapan hukum acaranya di sana. Ini ya ada beberapa lagi tahapan yang mungkin harus dilalui. Kesalahan pada saat terjadinya KDRT tersebut dari masing-masingnya sendiri ada kayak rasa minta maaf gak sih, menyesal gitu Pak ketika pertama kali melakukan KDRT tersebut? Kalau yang pertama kali dia sempat nyesel, minta maaf, tapi ya itulah yang diulang-ulang terus. berarti mungkin pintunya itu ada biru-biru juga kan? Ya di dalam badan klien saya ini, di bagian tangan juga kakinya ada lebam-lebam. Tangan punggung, ya cuma tangan sama kaki dan Mbak Sarah tadi kan bilang kalau pemicunya karena pulang malam. Nah itu pulang malam karena kerja atau karena apa? jadi alasannya dia sering pulang malam itu dalam keadaan mabuk. Oh, Itu saya tanya kan juga dengan baik-baik gitu. Tapi dia tahu sendirilah kalau orang terpengaruh sama alkohol itu kan pasti kalau ditanyain, walaupun itu tanya baik-baik ya pasti nggak terima gitu. seberapa Jadi akhirnya ya itu seberapa seringnya, seminggu berapa kali, sebulan? seminggu mungkin 2 kali. Itu sering dilakukan oleh Mas Gibran sendiri, melakukan yang namanya mabuk. Sering pulang malam dan itu dalam keadaan mabuk. Abang, bisa dibilang tangan dan kaki dulu itu bukan pukulan atau ikatan? Ya, salah satunya bekas pukulan, karena gini, yang tadi saya sampaikan bahwa di
bulan Maret 2022 itu kan terlapor ini mengajak klien saya untuk berhubungan suami istri ya. Yang namanya istri sebenarnya mau-mau saja, namanya itu kewajibannya dia kan sebagai istri. Cuman yang menjadi keberatan klien saya ini bahwa terlapor melakukan hubungan suami istri itu menyimpang, tidak sewajarnya, dan itulah yang menjadi keberatan klien saya. Akhirnya klien saya menolak. Karena klien saya menolak, akhirnya terlapor ini melakukan kekerasan fisik, lisan juga gitu. Akhirnya klien saya mengalami luka-luka. Dan sebenarnya sih kami mau menceritakan terkait permasalahan secara konkret kan, karena ini kan permasalahannya kan sangat sensitif ya. Mungkin kami pun juga nggak enak apabila didengarkan sama masyarakat secara luas ya namanya penyimpangan seks yang mungkin teman-teman tahu lah ya, seperti apa kan, nggak sewajarnya. Bang boleh lihat LP-nya bang? Belum. Sini boleh bang. Kanan bang, kanan. Kalau untuk vaksin itu bang dari keluarga Mbak Sarah atau Sudah ya? kalau saksinya sendiri Mbak Sarah saksi Ada, dari pihak keluarga Mbak Sarah atau Jadi ada saksi-saksi ya dari pihak korban, dari pihak ART-nya. Ya ada beberapa orang yang memang melihat ya, secara langsung. Pada saat kejadian di mana korban melakukan penolakan, terus dia sampai jerit, kan? Dan kemudian dari pihak ART juga ada beberapa orang yang kemudian melihat secara langsung. Mas Sarah sekarang tinggal di balik lagi ke Surabaya atau masih di rumah tangga? Proses perceraiannya kan masih di Jakarta. Kalau dari pihak keluarga itu ya pasti kecewa, nggak terima juga. Karena apa ya? Pas ta'aruf sama setelah menikah itu benar-benar bertolak belakang. Jadi kaget gitu keluarga, sama saya juga kaget gitu mengenai. Oke. Jadi ini kan tinggal kita ikuti ya tahapan pemacarannya. Karena kan hari ini kan sudah menerima laporan polisi, kita kan ada prosesnya. Mungkin nunggu beberapa hari nanti kan kita lihat apakah pihak polda yang menangani atau mungkin dilimpahkan. Nanti kan tinggal kita lihat ya siapa penyidiknya dan mana gitu kan. Nanti dasar penyelidik melakukan penyelidikan itu kan karena ada laporan polisi. Nah, nanti baru dilakukan klarifikasi ya, tentunya dalam tahapan proses penyelidikan nanti akan disidang di klarifikasi korban sampai saksi korban dan tentunya juga terlapor. Sudah putus komunikasi sama sekali Mbak? Enggak sampai itu. Jadi memang tidak ada komunikasi. Apakah ada ancaman keluarga masyarakat sendiri? Ya kan tadi udah 3 kali. Ada perasaan nyesal Mbak akhirnya menikah sama FJ sendiri Mbak? Dengan akhirnya kejadian seperti ini. Saya yang tahu. Saya yang memang gitu. Ya udah habis jodohnya ya. Ya mungkin keputusan ini ya yang terbaik gitu. ya bang jangan kan? Kanan dulu bang. Bang tahan dulu bang. Tahan di situ bang, tahan di situ bang. Sebelumnya bang. Lebih dari 3 ya bang jumlah lebamnya atau berapa mungkin bisa diisi? Pokoknya tangan kaki semuanya kena. Terima kasih Bang. Bang boleh geser lagi bang. Bang, mau bang.
Di bawah. Saya jalan. Udah ya, Mas Sarah capek ya. Bang, boleh tambah lagi. Mbak Sarah. Mas Sarah foto dulu boleh di sini Kak. 1, 2. Oke, makasih. Mbak Sarah sama orang yang bisa dibilang ini titik jenuh Mas Sarah gitu kan. Sudah berapa lama untuk memikirkan hal ini sampai